Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi Komisioner KPU Bandar Lampung, Ferry Triatmojo. Kita akan mendiskusikan tentang dinamika politik pasca pilkada yang ada di Bandar Lampung. Mungkin kita sapa dulu. Halo Mas Ferry. Ya, halo, Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Ferry, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya teman-teman Tribun ya. Ya, alhamdulillah. Untuk diketahui bagi para Tribuners bahwa Bang Ferry atau Mas Ferry Triatmojo ini merupakan komisioner PU Bandar Lampung Divisi Teknis dan Humas. Kebetulan beliau yang memang membidangi secara langsung teknis tahap demi tahapan Pilkada 2020 yang sudah akan kemarin. Nah, hari ini ataupun saat ini pasca pelaksanaan Pilkada 2020 itu ternyata ada Bandar Lampung salah satu daerah yang masih bersengketa. Nah, maka kita akan tahu lebih lanjut bagaimana sih perkembangan pasca Pilkada 2020 di Bandar Lampung. Mungkin bisa langsung kita mulai Mas ya. Ya, ya, Ya. ya. Eh, jadi KPU Kota Bandar Lampung setelah tanggal 9 Desember lalu menyelenggarakan pemungutan suara dan kemudian di sekitar tanggal 16 ya, 16-15 Januari kita melakukan apa eh, rekapitulasi dan kemudian hasilnya sudah diketahui oleh masyarakat semua. Kemudian pada tanggal 6 kemarin, 6 Februari, sebagaimana yang kita ketahui, KPU Kota diminta untuk menindaklanjuti putusan Majelis Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan 3 hal, yaitu terkait dengan perintah pembatalan pasangan calon nomor 3, lalu kemudian menindaklanjutinya dalam bentuk SK. Proses ini kemudian kita tindaklanjuti karena memang amanah undang-undang dan kami memang dasarnya tidak lain dan tidak bukan memang perintah undang-undang di pasal 135A Undang-Undang 10 2016 memang mewajibkan KPU ketika bentuknya adalah putusan Majelis Bawaslu, maka tidak ada pilihan lain selain menindaklanjutinya. Berbeda dengan ketika sifatnya adalah rekomendasi Bawaslu. Jadi ini yang harus saya sampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat, kenapa di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada yang kasusnya mirip-mirip mungkin ya, adanya rekomendasi atau perintah pembatalan pasangan calon seperti di Tasik, di Nias dan beberapa kabupaten kota yang lain. KPU kota, KPU atau KPU baik kota, kabupaten maupun provinsi bisa mengkajinya kembali karena memang sifatnya rekomendasi dari Bawaslu kabupaten kota atau provinsi. Sedangkan yang terjadi di Bandar Lampung adalah putusan Majelis Bawaslu provinsi. Sifatnya berbeda jauh sehingga perintah undang-undangnya juga jelas bahwa ketika kemudian Majelis Bawaslu sudah memutuskan, maka putusan itu adalah wajib ditindaklanjutinya. Kapan ditindaklanjuti? Ditindaklanjutinya adalah paling lambat 3 hari sejak diputuskan. Diputuskannya tanggal 6, kemudian berarti 6, 7, dan 8, paling lambat KPU Kota sudah harus melakukan pleno untuk menindaklanjutinya. Maka tanggal 8 kami mengeluarkan SK 007 untuk pembatalan pasangan calon nomor 3. Oke. Dan setelah tanggal 8 itu pasangan calon yang dibatalkan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Jadi yang membedakan lagi adalah kalau kasus sengketa administrasi yang lain, setelah dari Bawaslu bisa ke PT Tun di Medan, atau ya di Medan tentu saja ya di tahapan ini. Tapi karena ini sengketanya adalah sengketa administrasi TSM, struktur masif dan sistematif, maka undang-undangnya juga berbicara lain, yaitu langsung ke MA, Tun MA. Dan kalau menghitung mundur ya dari tanggal 8, berarti 8, 9, 10,
11 3 hari ya, 3 hari kerja itu tanggal 12 harusnya, maka paling lambat tanggal 12 pasangan calon yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya hukum ke MA. Dan itu dilaksanakan di tanggal 15 ya. Jadi registrasi MA yang diberitahukan ke kami itu memang tanggal 15 ada gugatan upaya hukum dari pasangan calon yang dibatalkan oleh KPU di tanggal 15. Artinya masuk registrasinya dan kami mengajukan jawaban itu di tanggal 18 ya kalau tidak salah, 17 atau 18. Setelah itu kalau diskusi kita siang ini adalah menanti jawabannya, maka kami dari pihak termohon dalam hal ini, walaupun putusannya putusan Bawaslu yang digugat kan putusannya KPU sebagai termohon punya kewajiban memberikan jawaban. Jawaban itu sudah diterima oleh panitia MA. Lalu kewajiban MA adalah menyidang paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan. Permohonan upaya hukum itu tanggal 15. Jadi kalau dihitung-hitung perkiraan kami sih harusnya tanggal 4, paling lambat tanggal 4 Februari MA semestinya sudah bisa atau semestinya sudah memberikan putusan terkait dengan sengketa administrasi TSM di Kota Bandar Lampung. Oke, Mas Ferry, ini kan kalau kita review yang digugat dengan paslon nomor 3 itu adalah KPU Bandar Lampung. Nah, ini perlu diketahui juga untuk para pemirsa Tribun TV bahwa paslon 03 atau pasangan calon Eva Diana Dede Amarullah itu diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, direkomendasikan kepada KPU Bandar Lampung untuk didiskualifikasi pada tanggal 6 tadi ya Mas Ferry ya. Ya. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Bandar Lampung itu pada tanggal 8 Januari. Mereka mengeluarkan SK pembatalan pasangan calon Eva Diana Dede Amarullah. Maka pasangan calon Eva Diana Dede Amarullah inilah yang menggugat atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Bandar Lampung ke Mahkamah Agung. Begitu ya Mas Ferry ya? Ya. Oke, Mas, dari jawaban yang sudah kita masukkan kemarin gitu kan, apa sih perkembangan yang sudah berjalan sampai hari ini, mungkin beberapa hari menjelang adanya putusan di MA nanti? Ya, keseluruhan dari proses pemeriksaan, kemudian mengadili istilahnya ya, pemeriksaan berkas, pemeriksaan perkara, mengadili dan memutuskan itu keseluruhannya sudah menjadi ranah administratif, ranah legal dari kelembagaan MA. Jadi KPU tidak bisa kemudian walaupun pihak termohon bisa mengakses apa yang dilakukan oleh majelis atau majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Kami sama sekali tidak ada intervensi, kami sama sekali juga tidak tahu apa yang hari ini dilakukan, apakah bentuknya masih pemeriksaan berkas atau sudah proses-proses yang lain, tapi yang jelas di peraturan administrasi yang ada di kelembagaan internal MA, itu memang MA memiliki waktu 14 hari paling lambat untuk memeriksa sekaligus memutuskan perkara sengketa ini. Dan sampai dengan saat ini yang kami laksanakan adalah sebatas memberikan jawaban selaku termohon. Jawaban itu dalam bentuk apa? Tentu ada beberapa materi jawaban yang kita tulis, kita sampaikan terkait dengan pokok-pokok permohonan dari pasangan nomor 3. Oke, Mas, kalau berkaitan dengan jawaban, mungkin sebelum kita ke MA tentunya ada beberapa yang mungkin sifatnya harus disiapkan, baik itu dokumen ataupun hal-hal sifatnya itu dibutuhkan. Mungkin bisa Mas dibagi apa aja sih yang mungkin yang disiapkan oleh KPU Bandar Lampung sendiri waktu mau memasukkan jawaban itu? Ya, sesuai dengan pokok permohonan ini kan yang kami ini bersengketa terkait dengan pencalonan. Tentu semua jawaban kami adalah berfokus ke masalah tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, lalu kemudian penetapan calon, kemudian nomor urut, gitu ya. Kemudian kami juga menyampaikan terkait juga dinamika selama masa kampanye, itu juga kami sampaikan terkait dengan pokok permohonannya. Dan tentu
hal-hal yang lain yang terkait secara substansi untuk menjawab nomor urut 3 di permohonannya, itu keseluruhannya kita jawab dan kita konsultasikan secara seksama dengan KPU RI ya. Jadi seluruh substansi jawaban kami ini atas dasar konsultasi dengan tim KPU RI. Oke. Berarti kita sebelumnya sudah mengadakan konsultasi juga gitu dengan Ya, KPU ya. RI, Mas ya. Secara umum pokoknya sih begitu ya. Jadi artinya KPU Kota itu kami menyampaikan bahwa jawaban kenapa kemudian KPU Kota membatalkan pasangan calon, secara sederhana kami akan menyampaikan bahwa itu sudah amanah undang-undang, tidak ada pilihan lain selain kami menjalankan regulasi. Majelis Bawaslu sudah memutuskan, bentuknya adalah putusan majelis, sehingga KPU Kota tindakannya adalah menindaklanjutinya, wajib menindaklanjuti, berbeda dengan rekomendasi. Poin utamanya begitu. Ini Mas ada dua kemungkinan Mas. Yang jelaskan putusan MA itu mungkin kita tidak bisa tebak gitu kan. Cuman apabila putusan MA itu mengabulkan atau tidak mengabulkan, itu seperti apa sih Mas ke depan itu? Ya, jadi kalau konteksnya dinamika di masyarakat kota kan banyak lah ya berkembang isu, misalnya kalau diputuskan artinya misalnya dibatalkan, berarti KPU ya dengan segera akan menindaklanjuti itu dengan membatalkan putusan 007. Artinya pasangan calon nomor 3 kembali menjadi calon yang sah sebagai kontestan Pilkada 2020. Selanjutnya ketika kemudian pembatalan oleh KPU sudah, maka hasil selanjutnya akan menunggu sengketa hasil yang ada di MK. Kalau kemudian MK juga menguatkan atau tidak mengabulkan permohonan dari nomor 2, artinya kan nomor 3 berhak nih secara selisih suara, secara sengketa hasil, berarti yang bersangkutan dianggap menang, KPU juga dianggap menang, maka tindak lanjutnya tentu akan dilakukan penetapan oleh KPU. Namun sebaliknya ketika kemudian MA memutuskan untuk menguatkan putusan KPU, berarti pembatalan pasangan nomor 3, tindak lanjut selanjutnya kami akan nunggu juga di MK ya. Karena dalam konteks ini kan ada berkelindan nih, ada hubungan antara sengketa di MA dengan di MK. Ya. Oke, ya kan? Di MA soal pencalonan, misalnya sudah ada putusan tanggal 4, kemudian di MK kita nunggu sengketa hasil kan gitu. Putusan finalnya apa nih di MK. Maka dua hal ini akan tetap tidak sangat terkait, dan KPU secara kelembagaan pasti akan menunggu dua putusan dari lembaga hukum ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke. Artinya di Bandar Lampung sendiri ini agak kayaknya paling menonjol gitu Mas Ferry ya, karena nggak ada nih di daerah-daerah lain dari 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Ini ada 2 gugatan, baik itu di MA di MK gitu. Iya, benar. Ya, gimana? Jadi komisioner KPU Bandar Lampung yang menangani ini kan satu tugas negara mungkin Mas. Ya, sifatnya seperti apa sih yang mungkin bisa diberitahu gitu kepada masyarakat Bandar Lampung lah gitu. Oke, jadi kan di Pilkada 2020 yang saya rasakan ya, dibandingkan dengan Pilkada 2015, secara dinamika internal di Kota Bandar Lampung, memang pilkadanya lebih dinamis, lebih intensitas konflik, mungkin ya intensitas rivalitas kontestasinya lebih tinggi. Hanya secara kelembagaan, hubungan antara KPU Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI juga terjalin dengan baik. KPU RI sangat berperan dalam fasilitasi dan istilahnya koordinasi, konsultasi, dan semacam monitoring begitu dengan KPU Kabupaten Kota dan Provinsi yang sedang melaksanakan pilkada. Ini yang berbeda dengan periode-periode selanjutnya gitu. Sehingga forum-forum resmi maupun informal dengan KPU RI itu sangat mudah terjalin. Dalam konteks ini secara kelembagaan hierarki KPU Kota itu hubungannya sangat intens sekali, sangat cair sekali, kemudian sangat intensif sekali dengan KPU RI dan KPU Provinsi.
Artinya, secara kelembagaan kami sangat nyaman dengan apapun langkah yang akan kami tempuh, apapun jalan yang akan kami lalui terkait dengan permasalahan di Kota Bandar Lampung. Oke. Selanjutnya di sisi eksternal, kami hari ini juga merasa bangga dengan masyarakat Kota Bandar Lampung ya. Dalam artian bangga itu begini, seluruh proses ini dilalui melalui jalur hukum ya. Jadi kontestan para calon tidak menempuh jalur lain selain jalur hukum. Ini baik bagi demokrasi kita. Masyarakat juga begitu. Hari ini kita tidak melihat dinamika dan konflik yang istilahnya tidak terkendali begitu di Kota Bandar Lampung. Semuanya masih terkendali dan semuanya patuh dengan jalan konstitusional, jalan hukum yang ditempuh oleh masing-masing kontestan. Ini menunjukkan bagi kami kebanggaan dan kenyamanan kami itu lebih karena masyarakat juga menurut kami lebih dewasa secara politik, secara demokrasi dengan permasalahan di Kota Bandar Lampung. Iya, 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 iya. Oke, kalau gitu mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Ferry sudah berkenan meluangkan waktunya. Lain kali mungkin kita bisa berbincang lagi. Untuk diketahui juga bagi para Tribuners bahwa memang konflik politik ya di Pilkada Bandar Lampung 2020 kemarin agak sedikit ya lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lain, sehingga mungkin tadi efeknya ada gugatan di MA dan ada gugatan di MK. Akan tetapi ya kan baru saja kita dengar bahwa ada kala itu justru malah membuat KPU Bandar Lampung itu lebih intens koordinasi dengan KPU RI, KPU provinsi dengan langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh masing-masing pasangan calon. Ya itulah mungkin agak-agak sedikit lelah, tapi itu sesuai dengan jalur konstitusional gitu Mas Ferry ya. Iya, setuju. Ya mungkin itu saja yang bisa kita kan kepada Mas Ferry. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kepada Mas Ferry. Terima kasih ya sudah bergabung. Sama-sama Mas Diki ya, teman-teman Tribun ya. Iya. Oke, para Tribuners, cukup kali ini kita akhiri diskusi kita. Mungkin kita akan berjumpa lagi di pekan ke depan di acara yang sama, acara Suara Demokrasi Rakyat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.